Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi hari ini kita masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu pembahasan tentang perangkat jaringan komputer. Kenapa perangkat jaringan komputer ini perlu saya bahas? Karena untuk membangun suatu jaringan yang lebih besar lagi, tentunya kita harus menambah beberapa perangkat jaringan sederhana. Contoh, kalau ingin menambah contohnya jaringan dalam bentuk jaringan kabel, device-nya pengen ditambah lagi, tentunya ada beberapa perangkat yang kita butuhkan, salah satunya ada switch. Selanjutnya, jika ingin mengembangkan jaringan dalam bentuk jaringan nirkabel, tentunya ada beberapa perangkat yang kita butuhkan. Salah satunya adalah access point dan yang lain-lainnya. Oke, tentang perangkat jaringan, dalam membangun sebuah jaringan komputer yang lebih besar, terdapat beberapa device atau perangkat yang kita butuhkan, yang harus kita persiapkan. Yang pertama contohnya ada switch, selanjutnya ada router, ada access point, dan contohnya ada hub. Ini contoh perangkat jaringan sederhana, jaringan yang nantinya kita butuhkan untuk membangun jaringan komputer yang lebih besar contohnya. Ada juga contohnya ada repeater dan yang lain-lainnya. Oke, saya mulai dari switch. Switch di sini untuk saat ini memang lebih banyak disukai kalau dibandingkan dengan hub. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun sebuah jaringan lokal atau jaringan LAN. Perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision domain. Jadi dengan ada yang namanya switch di sini, dia bisa mencegah yang namanya tabrakan data atau yang biasa disebut dengan collision domain. Dan menyediakan keamanan yang lebih baik kalau dibandingkan dengan hub tentunya. Makanya sekarang banyak yang lebih memilih menggunakan switch, perangkat switch kalau dibandingkan dengan hub. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Saya ingin membangun jaringan contohnya dengan 3 buah PC contohnya. Kalau contohnya yang saya gunakan yang saya bangun contohnya hanya 2 PC, tentunya perangkat switch di sini kan tidak kita butuhkan. Cukup menggunakan kabel dari satu PC ke PC satunya lagi. Tapi kalau kita menambah satu perangkat lagi, perangkat end device satu lagi, tentunya kita harus menambah perangkat baru yaitu namanya switch. Oke, contoh ada beberapa switch yang nanti bisa kita gunakan secara garis besar. Switch dibagi menjadi 2, ada switch unmanageable dan ada switch manageable. Nah, bedanya kalau switch unmanageable ini kita tidak bisa mengatur port yang ada di switch itu sendiri. Tinggal kasarnya tinggal kita colok kabel jaringannya, selanjutnya kita hubungkan ke perangkat PC ataupun laptop yang kita miliki. Ini beberapa contoh switch unmanageable. Yang contohnya merek dari TP-Link, ada yang bentuknya 5 port, ada contohnya yang bentuknya ada 8 port, dan ada contohnya yang ada 16 port, ada yang 24 port. Tergantung kebutuhan. Ini contohnya yang switch unmanageable yang sampai 24 port, yang merek TP-Link, selanjutnya ada yang merek D-Link contohnya, dan yang lain-lainnya. Ada juga contohnya yang merek Tricom. Oke, secara umum fungsi utama dari sebuah switch adalah contohnya sebuah switch dapat membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang nantinya akan diakses. Tergantung dia adanya di port keberapa gitu. Selanjutnya sebuah switch menyimpan tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch itu sendiri. Ini salah satu fungsi dari switch itu sendiri. Dia bisa menyimpan tabel yang nantinya digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch itu sendiri. Selanjutnya perangkat switch yang memang dipabrik oleh pabrikan Cisco, dia punya fitur yang lebih kalau dibandingkan dengan switch yang unmanageable yang lainnya. Dia punya forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame itu sendiri. Ini salah satu keunggulan dari switch yang manageable. Contoh untuk yang switch manageable di sini yang salah satunya contohnya merek D-Link. Keunggulan dari switch manageable di sini nanti kita bisa membuat yang namanya salah satunya bisa membuat yang namanya virtual LAN. Atau contohnya kita ingin contohnya konfigurasi port 1 di sini hanya digunakan untuk PC 1. Kalau contohnya kita gunakan PC kedua, dicolokin ke PC 2, tentunya dia tidak bisa. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, ini untuk yang contoh dari switch manageable yang merek D-Link contohnya.
Nah, perbedaannya salah satunya di samping dari security-nya, tentunya dari harganya pun lebih mahal kalau dibandingkan dengan yang switch unmanageable. Contoh lain untuk yang switch manageable yang dari Cisco, contohnya yang merek Cisco Catalyst 290 yang 24 port, contohnya seperti yang ini nih. Jadi ada 24 port yang nantinya bisa kalian hubungkan, dan ada 2 tambahan port yang nantinya bisa kalian gunakan, contohnya yang biasanya dihubungkan contohnya dari server atau contohnya dari ISP dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari switch Catalyst yang 290 24T. Atau contohnya yang 290 yang 48 port pun ada. Kalau memang kebutuhan perangkat yang nantinya akan kita hubungkan lebih dari 24 contohnya. Oke, untuk yang lapisan hierarki dari switch pada lapisan akses memiliki kebutuhan yang berbeda dari switch yang lapisan destination atau switch lapisan core. Pada prinsipnya switch itu sendiri nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada switch core, selanjutnya ada distribution, ada yang namanya akses. Akses di sini yang nantinya akan langsung yang nantinya akan bisa langsung kita hubungkan dengan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita biasanya. Oke, saya bahas satu-satu tentang akses layer switch yang paling bawah ini. Akses layer switch biasanya bertujuan untuk memudahkan koneksi end device ke dalam fitur jaringan. Jadi nanti yang akan dihubungkan untuk yang akses layer switch di sini merupakan yang end device-nya, contohnya PC ataupun laptop ataupun sejenisnya. Fitur dari akses layer switch yang pertama dia punya keunggulan ada yang namanya port security. Selanjutnya ada virtual LAN, ada fast Ethernet atau nantinya tergantung dari perangkatnya ada yang sampai gigabyte. Selanjutnya ada yang namanya power over Ethernet. Ini fitur-fiturnya. Berikutnya ada link aggregation dan yang lain-lainnya. Ada quality of service. Berikutnya ada distribution layer switch. Biasanya dia akan menerima data dari akses layer switch dan akan meneruskan ke core layer switch. Jadi dari akses layer switch, dia nanti akan meneruskan ke core layer switch contohnya. Fitur dari distribution layer switch meliputi contohnya dia mendukung layer 3. Mendukung layer 3 di sini berarti lebih ke materi sebelumnya, berarti lebih ke network layer berartinya. Selanjutnya dia punya fitur hack forwarding. Berikutnya dia support gigabit Ethernet atau sampai 10 gigabit Ethernet nantinya. Selanjutnya dia punya keunggulan redundancy. Selanjutnya ada security atau kita bisa membuat yang namanya access control list. Selanjutnya ada keunggulan lainnya, ada link aggregation. Terakhir ada yang namanya quality of service. Ini fitur yang ada di distribution layer switch biasanya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya core layer switch. Core layer switch merupakan backbone dan bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN biasanya. Fitur dari distribution layer switch, contohnya ada mendukung layer 3, berarti network layer. Selanjutnya very high forwarding kalau dibandingkan dengan yang distribution. Selanjutnya gigabit Ethernet atau sampai 10 gigabit Ethernet. Selanjutnya dia fitur redundant, ada link aggregation dan quality of service. Ini kurang lebih untuk fitur dari distribution layer switch itu sendiri. Oke, sorry, ini ya fitur dari core layer switch ya. Yang terakhir di sini merupakan fitur dari core layer switch. Selanjutnya perangkat berikutnya ada yang namanya hub. Cuman perangkat ini memang sekarang sudah jarang digunakan. Hub biasanya dipilih sebagai perangkat perantara dalam jaringan LAN yang sangat kecil biasanya, di mana bandwidth pengguna tidak mengalami masalah. Jika bandwidth-nya tidak ada kendala, contohnya, atau jaringannya sangat kecil, kita bisa menggunakan perangkat namanya hub. Namun dalam perkembangan jaringan saat ini, hub biasanya sudah digantikan dengan switch. Contoh perangkat hub, contohnya seperti ini nih, cuman sekarang sudah sangat jarang gitu. Umumnya sudah digantikan dengan switch. Berikutnya access point, ini salah satu perangkat yang kita gunakan terutama untuk mengembangkan jaringan wireless biasanya. Perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Tergantung kliennya apa nantinya. Biasanya untuk kliennya tentunya dia menggunakan jaringan wireless biasanya. Dengan access point, klien wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung ke jaringan LAN, khususnya untuk yang jaringan wireless LAN ya, secara wireless tentunya. Fungsi access point yang pertama mengatur supaya access point dapat berfungsi sebagai DHCP server. Jadi
di access point itu sendiri nanti ada fungsi DHCP server yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya ada yang namanya fitur untuk keamanan WEP dan Wi-Fi protect aksesnya. Kita bisa melakukan proteksi terhadap access point yang ada di sekitar kita, yang kita konfigurasi. Mengatur akses berdasarkan MAC address device dari pengaksesan. Jadi kita bisa mengatur MAC address sekian contohnya yang bisa masuk contohnya. Kita bisa atur di access point itu sendiri. Selanjutnya sebagai switch atau sebagai hub yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless. Jadi salah satu fungsi dari access point di sini adalah sama seperti hub atau switch. Kalau hub atau switch dia akan menghubungkan jaringan yang menggunakan jaringan kabel. Tapi kalau yang access point dia akan menghubungkan perangkat jaringan yang menggunakan jaringan wireless tentunya. Oke, untuk access point di sini dibagi menjadi dua, ada access point indoor dan ada access point outdoor. Contoh access point indoor, contohnya seperti ini, yang merek TP-Link, yang model-model seperti ini, TLWA 4ND kalau nggak salah deh. Selanjutnya ada juga merek D-Link, ada juga contohnya yang merek Sixel. Berikutnya ada merek Tenda dan yang lain-lainnya. Ini juga yang terakhir ada merek Linksys atau yang dari Cisco, biasanya yang awalnya model-model kayak gini, yang awal-awal kemunculannya memang seperti ini. Cuman sekarang sudah menyesuaikan, kenapa? Karena salah satunya kebanyakan access point ini nanti akan digunakan biasanya di indoor, terutama biasanya di atap-atap biasanya, atau di atas kepala kita, atau contohnya di tembok dan yang lain-lainnya. Makanya kalau diletakkan di tembok contohnya atau di plafon contohnya kurang bagus kalau menggunakan yang model seperti ini. Oke, bentuk yang sekarang bisa menggunakan yang model seperti ini contohnya yang merek Linksys atau contohnya yang merek Ubiquiti, selanjutnya ada juga yang merek dari TP-Link. Atau contohnya yang merek-merek yang lainnya contohnya merek Cisco. Ada juga yang model-model seperti ini. Ada yang segitiga atau ada yang bulat contohnya. Selanjutnya ada juga yang access point outdoor. Kalau tadi access point-nya digunakan untuk indoor dalam ruangan, selanjutnya ini yang biasa digunakan untuk access point outdoor. Contoh kalau kita ingin membangun jaringan RT RW net contohnya, kita bisa menggunakan access point ini. Jaringan tersebut akan saya bagi di lingkungan RT kita atau sampai ke lingkungan RW contohnya. Kita bisa menggunakan perangkat seperti ini, contohnya yang merek TP-Link atau contohnya yang merek Ubiquiti contohnya, atau yang merek Unify dan yang lain-lainnya. Cuman kalau kita menggunakan yang access point outdoor, ada tambahan lagi biasanya. Kita butuh yang namanya antena biasanya. Yang berikutnya ada yang namanya router. Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Contoh, jika kita ingin berlangganan jaringan internet, contohnya dari ISP, contohnya IndiHome atau Fastnet, biasanya kita dapat yang namanya IP public. Agar IP public tersebut bisa kita nikmati dan bisa terhubung dengan IP lokal yang sudah kita tentukan di jaringan LAN, tentunya kita butuh perangkat tambahan. Perangkat tambahannya adalah router. Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Networknya beda. Contoh yang IP yang dari ISP contohnya 200, 100, 50 contohnya /50.25 contohnya. Selanjutnya yang jaringan LAN-nya saya mau setting 192.168.10.0/24 contohnya. Oke, router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN atau contohnya jaringan WAN dan jaringan wireless LAN. Jadi dia sebagai kuncinya. Contoh perangkat-perangkat router, contohnya seperti ini yang dari pabrikan Mikrotik, atau contohnya seperti ini, yang merek RB450. Kalau yang seperti ini contohnya RB750. Ini contohnya router-router yang dari merek contohnya Mikrotik, contohnya seperti ini, dia punya 8 port. Selanjutnya yang merek Cisco contohnya seperti ini, atau yang merek-merek lainnya contohnya seperti Juniper dan yang lain-lainnya. Yang di merek Juniper contohnya seperti ini, atau contohnya yang merek Cisco contohnya seperti ini. Oke. Ini contoh perangkat router, contohnya anggaplah ini ISP, selanjutnya saya akan menghubungkan. Ini contohnya jaringan dari ISP-nya, IP-nya 192.168.10.0/27. Sedangkan di jaringan LAN kita, saya akan mengonfigurasi contohnya 192.168.0
1.192.168.1.0. Sedangkan port yang kedua saya akan atur 192.168.2.0. Bagaimana jaringan ini bisa saling terhubung sedangkan networknya beda nih. Ini IP kelas C tapi networknya beda. Agar nanti bisa saling terhubung kita butuh perangkat yang namanya router ini. Oke, ini kurang lebih untuk beberapa perangkat jaringan yang nantinya akan banyak kita jumpai di sekitar kita, terutama jika ingin nge-explore dari jaringan itu sendiri, baik jaringan wireless ataupun jaringan kabel. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ketiga ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.